Alhamdulillah. Suara saya terdengar, Ustazah Nani? Suara terdengar ya? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ya. Baik. Baik, insyaallah ayat bunda yang kami hormati dari dan hari ini 1 2 terdengar? Ya. Baik, hari ini kami diamanahkan oleh panitia untuk membahas tentang satu topik yang sangat menarik, yaitu membangun bonding dengan remaja, ya, sebuah ikatan atau lebih tepatnya ikatan batin, ya. Baik, izinkan kami untuk menjelaskan bonding ini dari sisi ilmu otak. Jadi mungkin kita tahu remaja memang unik, tapi barangkali kita perlu tahu juga bagaimana sebetulnya Allah mendesain otaknya anak remaja ini, ya. Untuk itu saya izin untuk share screen terlebih dahulu agar memudahkan penjelasannya. Ya, boleh minta tolong host untuk saya dijadikan. Udah ya, sebentar. Oh, ini dia belum mau. Nah, baru mau. Iya, baik. Baik, sudah terlihatkah? Ya, saya setting dulu ya. Ya, ya, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya. Ya. Membangun bonding atau ikatan batin dengan remaja, ya. Apapun eranya, apapun kondisi saat ini, pandemi atau bukan, untuk membangun bonding. Tadi Ustazah Nani menyampaikan bahwa bonding ini bukan datang tiba-tiba, tetapi dia diusahakan dibangun, kemudian dipelihara juga, ya. Baik. Namun sebelumnya, mari kita lihat remaja itu maksudnya apa sih? Dalam Islam ini ada istilah akil baligh, ya. Akil baligh ini apa ya, gitu. Nah, ini perlu kita pelajari sama-sama. Ya, 1 2 suara saya terfeedback nggak ya? Khawatir terfeedback, ini saya matikan dulu satu suara di laptop. Bagi karena virtual jadi perlu sedikit-sedikit ngetek karena khawatir kadang-kadang suaranya kayak robot malah nggak kedengeran, ya. Baik. Sekarang akil itu apa sih? Akil itu adalah kedewasaan mental, ya. Dan kemudian baligh ini adalah kedewasaan fisik. Ya. Jadi akil baligh ini adalah kedewasaan mental dan fisik. Nah, sekarang ternyata di era-era sekarang ya, sudah beberapa tahun lah ya, sudah puluhan tahun sebetulnya, baligh dan akil ini tidak berjalan bersamaan. Tepatnya 68, mungkin akil baliknya hampir bersamaan, yaitu di usia-usia 15 tahun. Saya balik, tanda saya balik waktu itu karena saya perempuan, menstruasi pertama, umur 15 tahun. Ya, akil saya itu lumayan lah, 15 tahun, sudah lumayan belajar atau ada isinya di otaknya itu 15 tahun belajar. Alhamdulillah waktu itu juga sekolahnya di SMP-nya, di SMP Islam, yaitu SMP Al-Azhar. Dulu Nurul Fikri belum ada. Seandainya ada masuk di Nurul Fikri. Yang baru ada Al-Azhar dan baru satu-satunya Al-Azhar di Indonesia saat itu. Alhamdulillah ya. Nah, itu dulu. Sekarang baligh dan akil dia nggak berjalan bersamaan. Maksudnya apa, Bu Aisyah? Baligh ini karena dia ditunjang oleh nutrisi yang semakin bagus pada kondisi-kondisi saat ini, makanya baligh seseorang itu maju dia. Ada yang balighnya umur 9 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 11 tahun, tapi rata-rata tahun. Jadi balighnya maju. Zaman saya balighnya itu 14 sampai 15. Kalau ada umur 9 tahun baligh itu kayaknya aneh banget gitu. Ya, sekarang mah biasa 9 tahun baligh sudah mens atau 10 tahun baligh sudah biasa itu. Karena nutrisinya yang semakin bagus. Ya, baik. Ya. Jadi masa remaja itu kalau didefinisikan adalah proses perubahan dari anak-anak menjadi orang dewasa yang terjadi karena pelepasan hormon-hormon yang berasal dari sebuah kelenjar kecil di dasar otak. Jadi di dasar otak itu ada kelenjar kecil, namanya kelenjar pituitary. Nanti kita sama-sama lihat ya. Jadi inilah otak manusia, Allah ciptakan otak manusia. Ada otak besar, ada otak kecil, kemudian terbagi 2, belahan kanan, belahan kiri, ya. Kemudian otak laki-laki itu lebih berat sedikit dibanding otak perempuan, ya, kurang lebih beda 100 gram. Pada saat nanti sudah dewasa, otak perempuan kurang lebih 1,5 kilo, otak laki-laki 1,6 kilo. Memang kepintaran atau kecerdasan bukan karena beratnya otak, tapi seringnya otak itu dipakai.
Cuman mengapa laki-laki lebih berat sedikit? Karena ada bagian otak laki-laki memang lebih luas atau lebih besar dari otak perempuan, ya, makanya lebih berat sedikit. Dan yang lebih lebarnya itu adalah otak tanggung jawab, otak menjaga keamanan. Ya. Kemudian di dalam otak ini tadi yang kita bilang ada kelenjar di dasar otak, inilah dia namanya kelenjar pituitary. Di kelenjar ini banyak hormon-hormon yang termasuk ya hormon-hormon untuk masa pertumbuhan. Ya, FSH, follicle stimulating hormone. Nanti menstimulasi hormon-hormon yang ada di organ reproduksi. Namun di sini juga ada hormon bahagia, hormon senang, hormon kasih sayang, hormon cinta, hormon apalagi? Hormon penghilang rasa sakit di tempat ini. Tempatnya kecil, Allah ciptakan, didesain sedemikian rupa sehingga kalau ada benturan pun dari kanan, kiri, depan, belakang, dia masih terlindungi. Ya, tapi hormon tersebut ya memang perlu distimulasi. Terkadang stimulasinya bisa dari pendengaran, dari penglihatan, perabaan, penciuman, penghiduan. Nah ini untuk menstimulasi hormon-hormon ini. Itulah kadang-kadang anak-anak masa remaja ini karena hormon antara ya follicle stimulating hormone yang menstimulasi hormon reproduksi itu juga bersama dengan hormon rasa gembira, makanya anak remaja itu kalau gembira tuh gembira banget, senang banget. Kalau cerita seru banget gitu. Ya, karena memang tempat hormon pertumbuhan bersamaan tempat juga hormon rasa bahagia. Dan biasanya kalau bahagia nggak rasa badannya sakit-sakit. Itulah anak-anak kalau lagi ada acara gembira dia nggak rasa sakit. Setelah itu baru pas tidur, aduh sakit. Termasuk kita juga seperti itu. Ya. Baik, nah sekarang kedewasaan mental ini kematangan otak. Jadi otak manusia itu mulai dari 5 tahun ini memang terjadi perubahan atau kematangan. Bahkan kalau dilihat pakai functional MRI, dia berubah warnanya. Dia bertambah abu-abu tua ya. Walaupun kalau functional MRI kayak kelihatannya biru atau keunguan. Ya, jadi gray matter, jadi bagian abu-abunya tambah abu-abu. Kenapa tambah abu-abu? Karena terjadi koneksi neuron yang berulang-ulang. Jadi kalau kita belajar, kemudian ditambah lagi ilmunya, kemudian diulang-ulang, tambah lagi ilmunya, ulang-ulang gitu ya. Di repetisi atau itulah tadi ada murojaah, ya, maka otak kita tuh bertambah abu-abu tua. Maka nanti 20 tahun ke atas otak manusia ini disebut sudah matang, mulai matang. Makin tua kita nanti makin matang. Kalau kita memang ya senang belajar, ya. Baik. Jadi bagian mana Bu Aisyah? Bagian terutama ini ya di dorsal lateral prefrontal cortex di sini ya paling depan ini di belakang dahi itu ada namanya prefrontal cortex, itu dia makin berwarna abu-abu gitu. Tapi kalau di dalam functional MRI itu warnanya blue atau purple ya, tapi aslinya otak aslinya warna abu-abu tua. Ya, itulah tadi anak-anak baru matangnya setelah usia 20 tahun ke atas ya. Tapi baliknya atau ya kematangan hormon-hormon tentang laki-laki testosteron, perempuan estrogen itu sudah lebih duluan, di usia duluan ya. Baik, sebelah mana sih Bu Aisyah nanti prefrontal yang tempat isinya ilmu di sini? Paling depan ya, di belakang dahi di sini. Di sini kalau kita ajarkan anak-anak atau kita sendiri belajar ya, kita sendiri baca Quran ya atau anak-anak juga baca Quran. Kemudian belajar tafsir, belajar sirah nabawi gitu ya. Itu masuknya di sini. Kemudian belajar juga ilmu-ilmu alam semesta yaitu kimia, fisika, biologi itu juga masuknya di sini. Bagian depan. Dari mana? Dari mata, telinga, ucapan atau gerakan nanti jalannya bermuara dulu di batang otak, lewat otak emosi baru masuk di sini. Kalau memori-memori kejadian di mana Bu Aisyah? Di sini di frontal, ya. Kalau watak di mana? Sekarang kan pendekatannya watak. Kita kalau mau ajarkan anak lihat wataknya, anak ekstrovert atau introvert atau ambivert. Watak di mana Bu Aisyah? Kurang lebih di sini paretalis. Watak introvert memang anak yang watak senang belajar sendiri. Makanya PJJ ini senang. Tapi ekstrovert anak yang kalau belajarnya rame-rame makin pinter dia, makin ngerti dia. Makanya plus PJJ anak-anak ekstrovert ini yang mudah bosan. Kalau ambivert gimana Bu Aisyah? Ambivert separuh-separuh, kadang ekstrovert, kadang introvert, kadang mau sendiri, kadang mau rame-rame. Apapun itu kurang lebih watak itu ada di daerah paretalis. Ya. Wah dia bakatnya seneng olahraga Bu Aisyah. Oh namanya itu kecerdasan kinestetik. Bakat di mana? Ini juga di sini di paretalis bakat. Ya.
Ini saya menjelaskan tentang otak ini secara populer, ya. Jadi kita bisa kurang lebih tahu, oh di sini, di sini, di sini. Karena kalau kita belajar lebih detail, ini tentu memakan waktu yang sangat lama, bertahun-tahun ya. Hanya ini kita bisa simpulkan di sini, di sini, di sini. Ya, oksipitalis ini lebih banyak gerakan-gerakan. Nah, marah, kesel, jengkel, takut, sedih. Ada di mana Bu Aisyah? Ini dia, limbic system, otak emosi. Ya, emosi ini selalu negatif kah? Tidak, ada juga yang positif. Apa saja? Semangat, acceptance, menerima atau bersyukur, damai, enlightenment, pencerahan, ini adanya di sini. Jadi otak ini banyak sekali ya tempat-tempat yang Allah kasih tugas beda-beda. Ilmu di sini. Namun terkadang kita sudah belajar kalau otak emosi tegang, ilmu yang dari sini prefrontal itu susah keluarnya. Harusnya keluar kemana? Keluar ke sini lewat limbic system, nanti jalan ke sumsum tulang untuk bisa dia menjadikan sebuah perilaku gitu. Tapi kalau lagi limbic sistemnya tegang, ini susah banget keluar di sini. Kadang kita lupa ya, sementara terblokir sementara ilmu-ilmu ada di sini. Maka jangan heran juga ada ibu-ibu bilang sama saya, Bu Aisyah, tetangga saya rajin banget ikut seminar, rajin banget ikut taklim. Tapi kalau dia marah, dia mendelik juga. Saya bilang, iya Bu, marah itu di sini. Dan otak emosi dengan sumsum tulang lebih duluan posisinya dibanding otak emosi, dibanding otak ilmu. Jadi otak emosi duluan. Ya, otak ilmu baru di depan sini. Makanya kalau ini tegang, lagi marah, ini terblokir sementara. Nanti lupa tuh. Bahwa oh anak kita ini qurratu ayun, oh suami kita ini ya, suami ibu-ibu ini jembatan surganya, itu ilmu itu di sini. Oke? Percuma dong kalau gitu kita belajar, enggak percuma. Orang yang enggak belajar ini prefrontalnya banyak kosong. Kalau prefrontal banyak kosong, ya nanti enggak bisa mengambil keputusan yang tepat, enggak bisa menilai sesuatu dengan tepat. Jadi tetap harus belajar, tapi harus tahu juga bahwa otak emosi terkadang ini tegang. Dan pada masa remaja, otak emosi ini lebih sering tegangnya. Kenapa? Karena pengaruh hormonal yang ada, banjir di daerah otak emosi juga. Selain banjir di daerah-daerah alat reproduksi mereka. Ya. Baik, jadi hormon itu apa sih, boys? Hormon itu seperti oli kalau dalam kendaraan. Dia melumas mesin-mesin sehingga lancar. Termasuk alat reproduksi karena ada hormon jadi ya diberikan oli di organ reproduksi makanya bekerjanya jadi lebih lancar dan lebih manfaat sebetulnya. Oke. Baik. Nah, akil ini jadinya dibedakan dengan balih ya, jadi ada tanda-tandanya. Akil dewasa mental, balih dewasa fisik. Akil pengaruh pendidikan, balih pengaruh nutrisi, ya. Akil berkembangnya akal, balih berkembangnya nafs, ya. Karena kalau sudah mulai hormonalnya meningkat, terkadang itu tadi ya syahwat juga meningkat seperti itu. Tinggal makanya kita bantu dampingi mereka untuk kenali dan bisa kendalikan. Ya. Akil fungsi tanggung jawab, balih fungsi reproduksi. Ya. Akil mandiri dan tanggung jawab, balih life and death instinct. Insting kehidupan untuk survival. Ya, atau insting juga takut mati itu dibalik itu, ya. Kemudian akil peran ayah dan ibu, balih peran ibu dan ayah. Ya, tadi betul saya setuju sekali dengan Bapak Kiai Haji Ahmad Munaji Istamar bahwa ayah ibu ini sangat berperan, ibu ayah ini sangat berperan. Hanya akil memang peran ayah yang diutamakan, ibu pembackupnya. Ya, balih peran ibu. Makanya ibu yang selalu ya dampingi anak perempuannya kalau sedang mens ya, selalu diingatkan ini pakai pembalut nak gitu. Atau anak laki-lakinya selalu diingatkan kalau sudah mimpi basah, sudah mandi wajib belum nak? Itu memang peran ibu. Backupnya ayah. Kalau akil peran ayah sebetulnya. Ya, peran ayah, cuman ketahuilah bahwa laki-laki ya dengan perempuan dengan si ibu, bab ayah dengan ibu dia ada ya pembagian tugas juga. Ayah itu penanggung jawab pendidikan, ya penanggung jawab visi misi, ibu pelaksana harian. Seperti itu. Jadi harus ngerti nih ya, karena banyak juga ibu-ibu menuntut ayahnya untuk ikut bantuin ngajarin sampai yang detil. Padahal ayah ini, ya dia penanggung jawab aja. Ayah ini sebetulnya adalah karena dia penanggung jawab pendidikan, dia harus mencari nafkah untuk bisa membiayai pendidikan yang baik ini, yang bagus. Ya, nah ini jadi akil balik kurang lebih seperti ini pembagian perannya ya. Nah,
Kemudian harusnya gimana? Ini kembali ke Ali Imran 159. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallah lintalahum. Walau kunta fazzan ghalizal qalb lan faddu min haulika. Wa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka karena rahmat dari Allah, engkau bersikap lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau berlaku keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan dari sekitarmu. Maka maafkanlah mereka dan mohonkan ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam sesuatu urusan. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah pada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Ini salah satu dari banyak ayat pendidikan. Ya. Ini bisa buat anak-anak, bahkan bukan hanya bisa buat anak-anak, antara suami istri, antara tim kerja juga. Kita diminta sikapnya lemah lembut. Mau terhadap anak yang belum remaja, apalagi anak remaja, anak sudah dewasa, anak yang sudah juga punya keluarga, bahkan kita sudah punya cucu, itu diminta bersikap lemah lembut terhadap mereka. Repot amat sih Bu Aisyah lemah lembut. Ini Allah sudah bilang, sekiranya engkau berlaku keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan dari sekitarmu. Ini yang berbahaya kalau menjauh dari sekitar kita. Ya, di luar rumah masih ada mafia narkoba, masih ada komunitas LGBT, masih ada tawuran, masih ada perjudian, masih ada free sex, masih ada musuh yang mengintai keluarga kita. Makanya Allah ingatkan kita untuk bersikap lembut, ya. Dan sikap lembut itu rahmat dari Allah. Famina rahmatin minallah. Jadi kalau ada orang tua, sesungguhnya nih bawaan lahir orang tua, sama anaknya langsung, sama anak kandungnya, itu cenderung maunya buru-buru. Ya, buru-buru. Bangunin subuh aja gitu, cepetan, ayo bangun subuh. Tapi coba deh kalau sama ada ponakan barangkali nginep, ya, atau sepupu, anak sepupu, atau anak teman, itu kita bisa lebih lembut. Ya. Itulah makanya dalam pendidikan ya kita bersama-sama Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru tuh sama anak kita itu lebih cepat lembutnya dibanding kita. Dan juga Bapak Ibu guru sama anaknya mungkin ya tidak selembut sama anak kita. Makanya dalam pendidikan Bapak Ibu guru taruh juga ya minta tolong juga sama Bapak Ibu guru yang lain. Tapi Bu Aisyah saya bisa lembut, alhamdulillah. Berarti kalau ada orang tua bisa lembut itu rahmat Allah turun. Makanya tadi dikatakan, maka karena rahmat Allah engkau bersikap lemah lembut. Artinya apa? Lemah lembut itu perlu diminta sama Allah. Ya Allah, saya mohon ya Allah, lemah lembut kalau bicara sama anakku ya Rob. Ya, mungkin kita lagi kesel nih mau ngomong sama anak, tapi susah banget lembut. Makanya tadi istighfar dulu, astagfirullah ya Allah, astagfirullahaladzim. Mohon lembut ya Allah, saya bicara sama anak keduaku ya Allah, ini susah banget nih anak ngomong gitu. Ya. Kenapa bersusah payah? Ingat, sekiranya engkau berlaku keras dan berhati kasar, mereka menjauh dari sekitarmu. Ya, pecandu narkoba itu kronologisnya kayak gini, persis. Ya. Bu Aisyah, saya sudah lembut, tapi tuh anak masih bertingkah, masih juga belum berubah perilakunya. Itulah Allah bilang, maka maafkanlah mereka dan mohonkan ampun bagi mereka. Ya Allah, saya maafkan anakku ini ya Allah, fulan bin fulan ya Allah. Sudah berkali-kali saya kasih tahu ya, kalau main HP itu ada waktunya, gitu ya. Dan mohonkan ampun baginya, ya Allah ampuni dia ya Allah. Itu kita sudah diajarin ya. Baru tuh, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam sesuatu urusan. Barulah ajak diskusi, barulah ajak negosiasi, barulah kita nasihati. Tapi sebelum dimusyawarah ada 3 langkah. Minta lemah lembut karena rahmat Allah, kemudian maafkan mereka dan mohonkan ampun. Baru bermusyawarah. Jadi pada saat bermusyawarah juga itu ada negosiasi kan. Udah santai aja negosiasinya, kan disuruh lembut. Nah biasanya negosiasi yang lembut itu cepat sekali ya mendapatkan solusi. Terkadang ya win-win solution kalau bisa ya. Kadang juga lose-lose solution. Solusinya ya belum win-win, belum menang sama menang antara orang tua dengan anak. Ya masih sebetulnya masih pengen nego besok-besok. Tapi apapun itu Allah minta kita ya untuk apabila engkau telah membulatkan tekad. Jadi bulatin tekad. Ya, hindari keraguan. Kenapa? Maka bertawakallah pada Allah, sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Jadi kalau kita sudah ada negosiasi dan kemudian sudah ada ya bunda minta main gadgetnya sekian jam, anak minta sekian jam.
alot, kasih ya negosiasi, kasih alasan-alasan, akhirnya dapatlah satu ya durasi waktu. Kalau sudah, anak juga nampaknya sudah mau terima, orang tua juga sudah mau terima, setelah itu tawakal. Hindari keraguan. Aduh, ini salah kali ya saya. Aduh, salah nih, salah. Kata narasumber ini nggak boleh. Nanti malah bingung. Sudah tawakal. Kenapa Allah mencintai orang yang bertawakal? Ya, karena kan hasil itu memang tawakal tuh Allah. Ya. Jadi ini nih, ini ayat luar biasa. Mau era apa saja, generasi Y kah, generasi Z kah, generasi Alpha kah, kapan saja barangkali nanti ada generasi berikutnya setelah alfa, beta, beta gamma sampai nanti itu omega. Ya, wah puluhan juta tahun nantinya. Tapi ini ayat terus terpakai. Insya Allah. Ya. Baik, dan kemudian juga setelah itu karena kita negosiasi, kita harus tahu anak kita laki perempuan ya negosiasinya ya. Inilah di surat Ali Imran ayat 36. Walaisa zakaru kal untha, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Ini sering berkali-kali saya sampaikan, laki-laki itu nggak sama dengan perempuan. Bukan hanya tidak sama alat reproduksinya, tapi dari ujung rambut sampai ujung kaki memang tidak sama. Memang ada rambutnya perempuan lebih halus. Memang ada kulitnya perempuan lebih lembut, halus. Memang ada ototnya tapi laki-laki yang lebih tebal. Ya. Bahkan organ-organ tubuhnya, paru-parunya, jantungnya, lambungnya itu beda ukurannya. Memang sama laki-laki perempuan karena kita tahu proses penciptaannya juga perempuan dari tulang rusuknya laki-laki. Maka kalau dalam ilmu pengetahuan, laki-laki perempuan dikatakan satu spesies, yaitu manusia. Hanya dia beda. Apanya program di otaknya? Allah buat, ya ada bagian besar pada laki-laki ada, pada perempuan nanti ada yang lebih lebar sedikit. Bagian perempuan mungkin otak bahasanya lebih banyak sedikit. Otak laki-laki, otak bahasanya lebih kurang sedikit. Makanya ngomongnya laki-laki sedikit kan gitu. Ya, oke. Nah, jadi penelitian tentang ya walaisa zakaru kal unsa ini banyak. Ada yang di luar negeri di Sydney, Australia. Ada yang di University California San Francisco. Ini dokter neurologi. Bahkan dikatakan dia selain dokter neurologi, dokter psikiater, neuropsikiater. Ini suami istri, ya, ilmuwan risetnya. Nah, jadi dikatakan laki-laki dan perempuan tidak identik. Ya. Namun laki-laki dan perempuan harus setara, equal. Dalam arti memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi mereka sepenuhnya. Memang tidak identik, memang beda, kalau kulitnya aja beda, rambutnya aja sama, punya rambut tapi dia ada perbedaannya, dia tidak identik, hanya setara. Dalam belajar, dalam mengembangkan ilmu, ya, mengembangkan potensi, dalam menjalankan syariah-syariah di Ad-Dinul Islam, ya, setara. Setara juga dapat pahala, setara juga nanti mungkin kalau melakukan kekhilafan dapat dosa. Jadi seperti ini ya, kita harus sepakati dulu. Nah, jadi ini otak manusia, samping kiri ini ada otak besar, ada otak kecil. Ini dilihat dari atas, ini terbagi dua, ini bagian depan ya. Nah, karena ada alat functional magnetic resonance imaging inilah makanya sekarang ilmu otak berkembang. Kenapa? Kita bisa tahu dari alat ini bahwa otak manusia itu ada tempat-tempatnya, ada fitur-fiturnya, ada program-programnya. Makanya ilmu neuroscience berkembang pesat. Makanya banyak juga sekarang kita istilahkan neuroparenting, pola pengasuhan berdasarkan kerjanya otak. Ya, parenting ini macam-macam, dia punya pendekatan, ya. Tapi neuroparenting buat saya pribadi ini jauh lebih mudah saya mengerti. Dan itulah makanya saya mencoba juga mensyiarkan ini gitu, ya. Baik. Sekarang otak gadis remaja. Apa yang terjadi sih pada gadis remaja, ya? Jadi secara grafik estrogen untuk perempuan itu terjadi satu lonjakan yang cukup tinggi setelah usia di atas 9 tahun. Ya, sampai the top-topnya ini umur 20-an lah ya, 20 sampai ya 25. Makin hari makin turun. Ya, 40 udah makin turun. 45, wah. Saya yang sudah 53 sudah mulai di sini. Ya, sudah mulai masuk pramenopause. Nanti 60 sudah makin landai. Di atas 60 habis saya punya estrogen. Ini yang terjadi pada perempuan, ya. Tapi pada saat dia, ya, dalam rahim ibu ini terjadi juga lonjakan dalam rahim, kemudian sempat turun, kemudian waktu dia lahir cukup tinggi hormon estrogennya, beberapa bulan kemudian turun sampai waktu SD, TK, SD rata. Mulai kelas 5, nah naik nih. Disinilah anak-anak mulai mendapat siklus menstruasi, ya. Nah,
Jadi kadar estrogen menekan tombol-tombol dalam otak para gadis. Untuk apa? Lebih banyak bicara, lebih banyak berinteraksi dengan teman sebaya, lebih sering memikirkan tentang pria, ya, lebih mencemaskan penampilan, lebih stres, lebih banyak menunjukkan emosi secara berlebihan. Ya. Tinggal ini nih, ya, di mana kita bisa bantu kendalikan dia. Ya, untuk lebih banyak bicara, ya kita ajarkan bicara yang manfaat, yang baik. Gitu. Berinteraksi dengan teman sebaya, makanya kita pilihkan sekolah yang paling tidak teman sebayanya itu ya selaras dia punya ilmunya. Atau paling tidak orang tuanya sama-sama orang tua yang punya niat kuat untuk ya mencarikan lingkungan yang aman dan nyaman yang islami. Itulah dimasukkan di Nurul Fikri, apalagi boarding school. Ya, nah, sering memikirkan tentang pria, itu juga lumrah. Karena Allah berharap ya kan waktu dulu nih kan waktu kita balik umur 16 tahun ini ke atas kan itu sudah bisa menikah kan. Makanya harus ada dia ketertarikan pada pria. Untuk apa? Supaya mau dinikahkan. Setelah dinikahkan akhirnya ya menghadirkan manusia baru di keluarganya. Makanya dikasih itu. Hanya sekali lagi kan sekarang mana mau ayah bunda anak perempuan yang umur 16 tahun dinikahkan? Mau bun? Belum ya? Kayaknya sudah tega gitu ya. Iya. Makanya kita carikan lingkungan yang kalaupun dia pikirkan tentang pria tetapi betul-betul dipikirkan yang baik-baik. Ya, kagum terhadap apa? Oh, sholatnya baik banget. Ya, makanya jangan heran kalau anak perempuan cerita sama bundanya, bunda, ya ada santri di Nurul Fikri, ya Allah keren banget. Nah, anak sekarang ngomongnya gitu kan? Keren banget bunda. Kenapa kerennya nak? Tanya dong, kenapa kerennya nak? Ya Allah, dia kalau sholat tepat waktu bahkan sebelum azan sudah datang ke masjid. Wih. Kalau kayak gitu, yang dikagumi anak perempuan kita dan kita lihat itu standarnya keren banget, makanya bersyukur bun, alhamdulillah, alhamdulillah, syukur dulu, ya keren banget gitu kan anak-anak perempuan kalau ngomongnya, apanya keren nak, ya hafalan Qurannya kalah teman laki-laki yang lain, ya Allah suaranya kalau dia baca Quran, ya. Atau lagi adalah ya Allah, ya ada juga kan anak-anak putri itu yang dibicarakan ustadznya itu, ya Ustadz Ahmad ya Allah baik banget kalau dia bantuin orang tua yang lewat misalnya gitu. Kalau ngajar dia, ya kita ngerti semua itu dibicarakan itu. Ya, bedanya kalau di lingkungan Nurul Fikri boarding dengan tempat lain kan mungkin tempat lain juga ceritanya juga tentang laki-laki yang mungkin nggak dia kenal. Apa yang diceritakan ya itu dia Korean pop keren banget rambutnya merah. Tapi kan sama kan, hanya kan lingkungan ini mempengaruhi untuk apa yang dia pikirkan dan standarnya apa. Itu nanti bedanya. Ya. Lebih mencemaskan penampilan jelas karena sudah seperti perempuan dewasa. Stres dan menunjukkan emosi secara berlebihan. Ya. Kemudian apa yang harus mulai kita perhatikan, ayah bunda, wabil khusus bunda ya, karena ini balik, ini tugas bunda pertama, ayah membackup. Ya, nih. Jadi pada anak perempuan yang sudah menstruasi, maka selanjutnya akan ada siklus menstruasi berkala atau rutin. Ya. Berapa lama Bu Aisyah? Ada yang 28 hari, ada yang 26, ada yang 30 hari. Makanya perlu punya catatan. Ya. Nah, di sini nih terjadi gelombang-gelombang fluktuasi hormon. Ya, mungkin nggak usah dihafal tapi lihat begini ya, Bunda, terutama Bunda ya. Bun, ini mens hari pertama nih. Sampai hari kelima ya, bahkan sampai hari ke-8, ini hormon-hormon ini semua flat. Ya. Ayah juga, terima kasih ayah yang hari ini hadir, Masya Allah. Karena jarang-jarang ayah mau ikut seminar, ayah mau ikut taklim ya, Masya Allah. Saya sangat-sangat salut. Ya. Nah, ayah juga, Abi juga ya. Perempuan Bi, kalau kita ada di sini lagi mens nih sampai hari ke-8 karena hormonnya flat, maka mempengaruhi kita punya emosi. Apalagi anak perempuan yang baru mens ya. Di sini galau tak menentu. Emosinya turun, maunya kalau nggak buru-buru, marah, sombong, sedih, takut, kesel, ini. Tapi nanti mulai naik ini, hormon estrogen mulai naik di hari ke-9 ke atas, ini menyenangkan. Sudah langsung senang. Ya. Nah ini backup-backupan ini hormon. Pada saat turun estrogen, ya ini ya luteinizing hormon udah naik, udah backup di sini. Ya. Oke, bersamaan juga ini follicle stimulating hormone naik. Ya. Pas dia turun, dihantam lagi progesteron yang naik bersamaan juga dengan estrogen. Makanya ada beberapa hari ini, ya kurang lebih hari ke-10 lah ya setelah mens,
Ini kurang lebih ada 2 pekan ya, sebelum ini sudah mulai turun dulu semuanya ya, kurang lebih di sinilah ya. Itu ya perasaan perempuan ini sangat stabil. Tapi mulai ini sudah mulai turun di sini lah, kurang lebih 4 hari lah atau 5 hari sebelum mens lagi, misalnya ini siklus 28 kan di sini mens nih. Itu mulai lagi tak menentu. Karena estrogennya dan progesteron semuanya sudah mulai turun. Sudah mulai lagi nggak enak perasaannya, mudah tersinggung, ya, dan mulai muncul jerawat ya sebetulnya pas lagi di sini. Untuk itu bagaimana tipsnya dalam menghadapi remaja? Sebagaimana tadi Kiai Haji Ahmad Mundaji Istamar mengatakan kita perlu belajar tipsnya. Ya ini, pada anak perempuan, pada saat dia ada di sini nih, yang hormonnya turun, apalagi hari pertama mens sampai kurang lebih hari ke-8 ini, atau palingnya 5 hari ini ya, ini adalah kondisi-kondisi yang sangat tidak stabil. Apa yang terjadi? Gelombang pasang estrogen dan progesteron mulai menyalakan banyak sirkuit dalam otak gadis remaja yang telah tersusun dalam janin. Ya, jadi ini nanti terbentuk nih. Ini apa namanya girus ya. Ini di dalamnya itu bisa berubah-berubah tuh dalamnya itu. Ya, sambungan-sambungannya. Ya. Terus apalagi pada hari-hari tertentu rasa percaya dirinya kuat, namun pada hari-hari berikutnya rasa percaya dirinya seperti bergantung pada seutas tali yang rapuh. Kapan hari-hari yang percaya dirinya kuat? Ini dia nih, yang tinggi dia punya hormonnya. Ya, terutama masa subur di sini nih. Ya, 2 pekan di sini insya Allah percaya diri kuat. Tapi hari-hari berikutnya itu rapuh di sini. Maka nggak usah heran anak perempuan kita pada saat di sini dia kayaknya punya tekad membara gitu ya. Pokoknya aku matematika 100 misalnya. Atau pokoknya 1 minggu ini hafal 1 juz misalnya gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa terus gila, Bunda, Umi, aku males banget ngafalin. Nah, itu berarti udah di sini. Udah di sini. Ya, sudah di sini. Nah, ini harus difahami oleh orang tua, terutama Bunda ya. Kenapa? Karena kalau kita nggak tahu, kita bilang apa sama anak, bisa jadi bilang begini ibunya, kamu gimana sih? Minggu lalu baru aja bilang katanya minggu ini mau hafal 1 juz. Sekarang baru gitu aja udah melempem. Nah, itu paling nggak disuka oleh anak-anak perempuan apabila diremehkan seperti itu. Kenapa? Karena dia juga nggak tahu kenapa saya begini. Inilah pentingnya kita belajar bagaimana sih remaja itu. Ya. Jadi filter untuk menerima nasihat atau umpan balik dari orang lain bergantung pada posisi dalam siklus haidnya. Pada hari-hari tertentu nasihat atau umpan balik itu memperkuat rasa percaya dirinya. Pada hari-hari lainnya nasihat atau umpan balik justru menghancurkannya. Yaitu apa? Pas mau mens sama mens hari pertama sampai hari ke-5. Itulah sering bertengkar seorang ibu sama anak perempuan remajanya. Kenapa? Karena bawah sadarnya ibu yang anak perempuannya sudah mens sudah mulai takut. Makanya setiap hari kasih nasihat. Setiap hari ditegur anaknya. Setiap hari dikoreksi. Setiap hari dikritik. Kalau lagi masa subur dikoreksi, dia terima. Tapi kalau lagi mau mens, 4 hari mau mens, terus mens hari pertama sampai hari ke-5, itu ya karena hormon-hormon sangat landai, itu otaknya denial. Ada namanya batang otak, dia tegang di situ. Dia nggak terima, padahal omongannya bisa sama loh. Kita ngomong sama nih pada saat masa subur dan pada saat masa dia lagi mens. Tapi sikapnya anak itu bisa tidak menerima. Ya. Nah, justru kalau gitu, kita tahan kalau ada yang kita mau nasihati anak atau kita mau kasih masukan, itu pas di sini. Gimana caranya Bu Aisyah? Ya harus dicatat. Wah, saya udah telat. Ya sudah, sekarang gini aja, kasih tahu anak perempuan. Sayang, kalau kamu mens bilang sama Umi ya, bilang sama Bunda ya. Kemudian datanglah anak kita, Bunda, aku mens baru hari ini. Nah, iya. Nah, sudah. Kalau gitu hitunglah. Misalnya dia datang hari ini. 10 hari setelah hari ini kurang lebih di sini baru kita kasih nasihat. Baru kita kasih umpan balik. Termasuk juga oleh dari Bapak Ibu guru. Kalau mau ya efektif. Di sini dia ada ya nasihat-nasihat dan itu diterima dengan baik. Ya, mau nggak mau, suka nggak suka. Ini ada risetnya begini. Bahkan di Amerika, sekolah itu kalau ada ulangan matematika, anak perempuan yang sedang masa di premenstruasi sindrom atau lagi mens hari pertama sampai hari ke-5, ulangan matematikanya ditunda. Kenapa? Karena daya analisanya menurun, karena hormon semua landai menurun. Itu di sana, itu juga nggak semua sekolah, beberapa sekolah aja, karena ya pasti bingung kan ya ini gimana nih, cara taunya dari mana? Indonesia apalagi belum.
Untuk itulah, karena memang sistem pembelajaran kita masih belum mengarah ke situ dan masih juga jauh, inilah kita sebagai orang tua, ya ayah bunda, bapak ibu guru paling tidak ngerti ini. Kenapa bapak-bapak juga Bu Aisyah jelaskan ini? Supaya ayah juga paham. Karena juga banyak ayah menganggap, alah cuman mens gitu aja, lebay deh lebay. Bentar dulu, ini memang nggak enak. Ya. Makanya dibantulah dengan bunda terutama ya mencatat apa mens hari pertamanya saja. Nanti berikutnya mens hari pertama. Jadi bunda bisa hitung dari sini ke sini berapa siklusnya. Oh 28 hari. Berarti mens berikutnya 28 hari setelah tanggal ini. Artinya di hari ke-24 udah mulai nggak enak tuh muka-mukanya dia diajak dinasehatin nggak enak. Ya sudah nggak usah, tunda dulu. Kita lebih baik kita puji dia atau ajak dia ya sesuatu yang mengembirakan dirinya. Mungkin ajak kita makan yuk, kita bikin pisang goreng yuk. Itu pisang goreng. Anak saya soalnya suka pisang goreng yang perempuan ya. Ya. Ustadz Ahmad, kita sama 5 Ustadz. Ustadz 5-5-nya laki-laki, saya yang 4 laki-laki, 1 perempuan. Alhamdulillah busu ada perempuan. Ya. Jadi tahu banget itu hebohnya. Dan untung juga punya anak perempuan. Jadi tahu nih beda sama anak lakinya. Ya. Nah. Dan kemudian rahim. Ini orangnya hadap sana ya. Ini mohon izin, mohon maaf kita juga terpaksa lihat alat reproduksi. Inilah rahim seorang perempuan. Anak kita yang sudah ya dari lahir itu sudah ada rahimnya anak perempuan. Tapi nanti kalau mens itu mulai di sini terjadi ya perubahan-perubahan hormon di ovarium atau kantong telur. Kandung telur ada 2 kanan kiri dan ini juga rahimnya nih. Akan terjadi perubahan-perubahan apa? Lapisan rahim menebal. Di depannya apa nih Bu Aisyah? Ini fisika urinaria bladder, tempat urin. Di belakang, ini dari usus besar. Nah, di sini sigmoid ya, sigmoid colon sigmoid ya atau yang disebut ya usus besar dan ini nanti mendekat sini rektum. Jadi pada perempuan memang ada tiga tempat untuk keluar. 1 keluar urin, ya. Kemudian ini keluar buang air besarnya dan 1 lagi ini jalan menstruasi, ini juga jalan melahirkan dan ini juga jalan ya hubungan intim suami istri. Perempuan 3, laki-laki cuma 2, tempat kencing dan keluarnya sperma 1 tempat pada laki-laki. Ya, kalau perempuan 3 ini karena ini juga ada tempat jalannya lahir. Pada saat lagi mens, ini sakit kenapa? Karena rahim ini berkontraksi. Makanya sakit juga punggung, sakit juga di depan. Ada juga anak perempuan yang sakitnya sampai pingsan-pingsan, guling-gulingan. Kenapa? Rahim posisinya ke belakang. Itu sakit banget. Jadi bunda kalau ada anak perempuannya sampai pingsan-pingsan, tolong segera bawa ke dokter, ya obstetri ginekolog, obsgin kandungan untuk dia apa? USG. Mau lihat rahimnya jatuh ke depan ini atau ke belakang. Kalau dia ke belakang itu sakit banget. Dan itu bukan sengaja. Kalau dia ke depan pun sakit, tapi masih bisa diatasi. Paling 3 hari udah enak. Atau dipasang koyo, atau dikasang krem, atau kasih air hangat udah enak. Tapi kalau ini ke belakang, ini sulit sekali. Sulit sekali. Maka dia akan terus sakit setiap bulan sekali. Itu perlu kasih tahu wali kelasnya. Walaupun pandemi ya dan online itu kalau udah sakit ini nih karena dia ke belakang tempatnya itu boro-boro mau duduk aja nggak bisa. Belum lagi barangkali nanti ada bapak ibu guru yang maunya ya anak-anak mendengarkannya duduk dan buka kamera, ini nggak bisa. Makanya minta izin. Ya sampai kapan? Biasanya sampai habis melahirkan baru rahim ini ya dia turun ke depan. Itulah banyak orang tua kita zaman dulu kalau ada anak perempuannya nyeri haid yang sangat sampai guling-gulingan. Apa kata orang tua zaman dulu? Sudah nak sabar ya, nanti kalau kamu habis melahirkan baru sembuh itu. Ya itu tadi, supaya apa? Supaya rahim ini kan tadi ada ke belakang gini ya. Setelah diisi janin, dia karena berat dia jatuh ke depan gini. Kasihan makanya ya. Tapi kalau misalnya pas di USG bukan rahimnya ke atas, sebetulnya ke depan, tapi kok sakit banget, berarti ada hormonal lain yang perlu diseimbangkan. Ya, jadi kita cari jalan keluarnya, dibantu anak ini. Kalau nggak tahan karena umur dia masih sangat muda. Ya, baik. Kemudian ya perempuan ini bila curhatnya hanya ingin disimak. Jadi kalau anak perempuan itu cerita, tolong ayah bunda dengerin saja ya. Memang laki-laki kalau ada mendengar curhat selalu menawarkan solusi. Begitu juga ayah, ya. Karena wujud otak laki-laki kan tanggung jawab. Jadi kalau anak perempuannya curhat, baik masih kecil, udah remaja, atau istrinya bahkan curhat, bapak-bapak pasti menawarkan solusi. Dan terkadang bertengkarnya gara-gara ini.
Abi Umi sakit kepala. Ah, itu kan curhatnya si Umi kan. Kata Abi, ya udah minum obat. Abi kan kasih solusi kan. Kata Umi, ya mau minum obat apa lagi? Semua obat udah Umi minum, Abi gitu. Jadinya berantem lagi. Jadi ini mohon dimaklumi. Jadi kalau anak perempuan curhat, dengerin aja. Oh gitu ya nak. Oh iya, oh gitu. Baik juga yang SMP. Itu akan disayang banget sama anak perempuannya kalau seorang ayah bisa seperti ini. Atau tanya, ya terima kasih ya kamu sudah curhat. Mau dapat solusi dari Abi atau tidak usah? Tanya aja. Ada anak perempuan, nggak usah Abi, aku cuma cerita doang, misalnya gitu. Tapi ada anak perempuan, ya kalau menurut Abi gimana? Barulah kita kasih solusi. Supaya apa? Supaya ini jadi efektif, tidak menjadi ya perdebatan debat kusir yang akhirnya nanti kesel sama Abinya. Ya, ini pada anak perempuan. Oke. Baik, sekarang yang punya anak laki ada? Pasti ada ya. Laki-laki, ya, anak laki-laki ini, remaja laki-laki ini unik juga. Ya, otak remaja laki-laki, ya. Secara hormon laki-laki tidak pernah habis hormon testosteronnya. Sampai umur 100 tahun pun hormon testosteron tetap ada pada laki-laki. Hanya memang berkurang. Ya. Itulah makanya laki-laki masih sampai umur 100 tahun pun bisa memproduksi sperma. Makanya kalau ada laki-laki umur 70 tahun menikah dengan perempuan yang belum menopause, insya Allah masih bisa punya anak. Karena laki-laki masih menghasilkan sperma. Walaupun masih sangat berkurang dibanding di usia-usia 20-an sampai 30-an ini. Dan sekarang juga balik itu di atas 9 tahun. 10 tahun sudah mulai balik nih. Lanjut. 15 tahun lagi ini muncak nih. 17 tahun lah. Wah 20-an di sini. Ya. Kalau perempuan dia ada perbedaan. Kita habis dia punya estrogen. Sangat berkurang. Laki-laki datar. Ini nanti yang membedakan. Makanya laki-laki masih bisa punya anak di usia berapapun. Asal menikahnya dengan perempuan yang masih subur. Bukan yang menopause. Kalau sudah yang dapatnya 70 tahun dengan 60 tahun ya sudah. Ya. Oke. Nah, sekarang apa menandakan anak laki-laki balik? Ini mimpi basah. Mimpi basah pertama kali terjadi pada laki-laki di usia antara 9 sampai 14 tahun. Ada yang 9 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 11 tahun, 12, 13. Tapi rata-rata itu yang di 12 mimpi basah. Dan nanti kalau sudah mimpi basah, ya, setelah itu 2 atau 3 minggu sekali kembali mimpi basah lagi. Ini biasanya bunda belum tahu ya, apalagi yang zaman dulu nih. Disangkanya mimpi basah 1 kali saja. Iya, mimpi basah pertama itu perlambang dia balik. Setelah itu 2 minggu mimpi basah lagi. Atau ada yang 3 minggu. Kenapa? Karena di testisnya pria, ya sama kalau perempuan tadi adanya di ovarium, laki-laki di testis, yang menghasilkan sperma itu per 2 minggu atau 3 minggu penuh. Dan dia harus keluarkan. Kenapa? Karena memang belum menikah. Dan ini proses yang sangat-sangat alami. Ya. Makanya perlu anak-anak sebelum dia kelas 5, kelas 4 sudah mulai diajarkan tentang ini. Ya, mudah-mudahan di sekolah diajarkan ya. Tapi pun walaupun di sekolah diajarkan, anak kadang malu tanya sama gurunya, maka dia tanya sama uminya, tanya sama bundanya. Bunda juga perlu ada sedikit pengetahuan tentang ini. Memang nggak perlu detail, tapi asal tahu iya nak, itu spermanya penuh, itu bertanda kamu sudah dewasa ya nak, sudah balik ya, dan semua ibadah sudah wajib nak. Nah itu ya. Nah, banyaknya air mani yang keluar setiap kali terjadi ejakulasi kira-kira 5 mili atau 1 sendok teh. Di dalam air mani seorang pria dewasa terkandung antara 200 juta sampai 500 juta sperma. Mohon izin ya, saya harus kasih lihat seperti ini supaya Bunda pada saat nanti membantu anak laki-laki yang sudah mimpi basah belum ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi yang namanya mimpi basah kalau sperma keluar karena memang cuma 5 mili, maka maaf yang basah celana dalamnya saja dan itu agak lengket biasanya. Tapi kalau dia mimpi berenang dan ngompol, nah itu biasanya 100 mili, 100 cc. Maka nanti yang basah semuanya ya, kasur basah, bantal basah. Nanti itu perbedaannya ya. Ajarkan anak juga perbedaannya itu nanti. Ya. Dan ketika testis mulai berproduksi, maka setiap hari testis memproduksi sperma. Jika produksi air mani tidak disalurkan keluar, air mani akan keluar dengan sendirinya saat tidur, baik melalui mimpi atau tidak mimpi. Banyak orang tua atau ibu-ibu tanya, mimpi apa sih? Ada istilahnya namanya mimpi erotik. Ada perempuan di dekatnya, mungkin mereka duduk bersama atau berpelukan. Seperti itu kurang lebihnya. Ya. Nah, nanti ada namanya air mazi.
cairan putih bening yang agak kental keluar tidak memancar. Tidak terjadi orgasme dan tidak membuat lemas. Ini ya, tidak membuat lemas. Tidak memancar dan tidak membuat lemas, keluar pada saat aktivitas. Ini biasanya kalau testis penuh, sebelum mimpi basah, paginya tuh air mazi yang keluar. Ya. Kemudian ijtihad ulama adalah untuk ya mensucikannya lagi, bersihkan alat kemaluan dan celana dalam dengan air atau percikan air. Setelah itu kemudian wudhu, sudah bisa melaksanakan sholat. Apalagi kalau ini di sekolah ya. Kalau di rumah begitu juga sebetulnya. Yang perlu mandi wajib itu bila apa? Ya, bila mimpi basah. Ya, mimpi basah. Oke? Mimpi basah, mimpi atau tidak, pokoknya waktu bangun tidur itu keluar air maninya, itu berarti ya besoknya harus mandi junub. Itu ibu sebagai ibu bolak-balik ingatkan. Ya, dan kita itu anggap bahwa itu sebagai kewajiban kita. Ya, hindari rasa malu atau rasa pekewu ya. Saya juga begitu. Sampai apa? Sampai nanti di SMA dia terbiasa. Saya selalu ingatkan, nak, ya kalau mimpi basah, ingat ya subuhnya mandi junub ya nak. Iya. Kadang saya kontrol itu celana dalamnya anak-anak, kadang kan sudah juga tahu tuh ciri-cirinya, kental dan bau khasnya sperma gitu. Wah ini mimpi basah nih, misi anak yang keempat. Ya, tapi dia udah berangkat sekolah, misalnya gitu ya. Nanti pulang sekolah, ya udah habis makan, ya jangan langsung dicecer tanya ya. Habis makan, tanya, nak, ya kayaknya kamu mimpi basah deh. Karena kadang-kadang anak-anak nggak sadar dia mimpi basah. Kenapa? Karena dalam mimpi nggak ketemu perempuan atau tidak mimpi erotik. Tahu-tahu sudah basah. Nah, pas dia tidur di bawahnya AC itu kadang kering itu. Ya celana dalamnya. Sehingga dia nggak tahu mimpi basah. Itu pula yang perlu kita ingatkan. Ya, mandi junubnya. Kenapa? Ini sudah untuk sholat soalnya. Ya. Kemudian selain perubahan fisik dan emosi, pubertas juga mengubah sudut pandang anak laki-laki. Ya. Dan ingat, laki-laki ini otak nih kalau dibelah, ini ada nih hipotalamus. Hipotalamusnya laki-laki 2,5 kali lebih lebar dari perempuan. Ya, ini penelitiannya Luan Brizendine di University California San Francisco. Ini yang bikin otak laki-laki lebih berat sedikit 100 gram dibanding otak perempuan. Jadi kalau ini otak hipotalamusnya laki-laki, maka perempuan ini nggak ada separohnya nih, lebih kecil ya. Ini soalnya 2,5 kali. Ya. Yang mana sih Bu Aisyah hipotalamus ini? Kurang lebih kayak gini, bentuknya segitiga. Perempuan ada hipotalamusnya, laki-laki ada hipotalamusnya. Cuman laki-laki lebih lebar 2,5 kali. Kalau ini hipotalamusnya laki-laki, perempuan ya nggak ada setengahnya itu. Apa fungsi hipotalamus Bu Aisyah? Banyak fungsi hipotalamus. Tapi untuk perbedaan laki-laki perempuan, ya hipotalamus fungsinya pusat menjaga keamanan. Perempuan bisa jaga keamanan, laki-laki juga bisa menjaga keamanan, tapi karena laki-laki lebih lebar, maka laki-laki lebih jago menjaga keamanan. Ya, surat An-Nisa ayat 34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki pelindung perempuan, ini karena hipotalamusnya yang lebar pada laki-laki. Ya, Allah sudah menyampaikan di ya An-Nisa 34 itu bahwa Allah memberikan ya perbedaannya apa? Ya, ada sebagian lebih besar pada laki-laki di antara sebagian perempuan. Ini hipotalamus. Ya, dalam rangka memang di ayat itu untuk mencari nafkah. Iya, karena ini menjaga keamanan, termasuk menjaga keamanan ekonomi. Makanya suami atau laki-laki yang menjadi suami, dia menjaga keamanan dirinya, menjaga keamanan anaknya, menjaga keamanan istrinya, menjaga keamanan kesehatan, menjaga keamanan ekonomi. Kalau misalnya bertugas ya, seperti Bapak Kiai Haji Ahmad Mudaji, menjaga keamanannya pesantren. Dan itu jagonya laki-laki memang. Ya, ini dia. Bahkan anak laki-laki pun sejak kecil, karena hipotalamusnya lebih lebar dibanding kakaknya atau adiknya perempuan, dia menjaga ibunya sejak dia kecil. Dengan gaya anak laki-laki. Memang laki-laki senang bermain karena otak bermainnya laki-laki, otak kreatifnya itu lebih dominan daripada perempuan. Tapi kalau ibunya sakit, uminya sakit, bundanya sakit, mamanya sakit, anak laki yang jagain. Dengan gaya dia. Dia jagain itu. Tanggung jawab. Ya. Nah ini yang harus kita pahami. Makanya pada saat remaja laki-laki sudah nih testosteronnya banjir, maka saling menjaga sesama temannya. Tapi di sisi lain juga bersaing. Karena menjaga keamanan di sini juga termasuk bersaing nih dia. Ini jangan heran, mereka kadang berteman, kadang bersaing sama temannya seperti itu. Ya. Dan sering remaja laki-laki marah bila didesak. Kenapa? Tadi testosteron melonjak. Dan salah satu ciri khas testosteron adalah agresif. Terkadang anak laki-laki nggak sengaja. Nah, ayo makan nak, iya bunda, nanti bunda. Ayo makan nak, iya bunda. Ayo makan nak, iya bunda. Kita kaget sebagai ibu, dia juga kaget. Kok saya kayak gini ya?
Kenapa? Karena pada usia remaja ini testosteronnya tuh sedang banjir-banjirnya. Dan salah satu ya ciri khas testosteron agresif. Dia bahkan lebih agresif dari ayahnya. Kenapa? Karena ayahnya mungkin sudah mulai turun testosteronnya. Ini harus difahami nih. Kalau enggak nanti bunda merasa kok anak saya kayak gini ya. Kenapa jadi kayak gini ya? Nah, terus kita marahin dia, ya bilangin dia kamu ini kayak gini, nanti kamu durhaka. Anak laki juga bingung. Saya juga bingung kenapa jadi begini. Tapi kalau sudah dikasih tahu kayak gini kan si ibu ngerti, si anak laki ngerti insya Allah. Ya. Terus apalagi pusat lapar dan haus ini. Makanya anak laki-laki senang diajak dialog pada saat makan. Pantang nasihati anak laki-laki dalam keadaan lapar dan haus. Ibu-ibu juga harus perhatikan makan minumnya suami. Karena itu dibutuhkan pada laki-laki. Kenapa? Karena di situ juga pusat ya untuk menjaga keamanan. Oke? Apalagi pusat tidur. Ya. Remaja laki-laki membutuhkan waktu tidur sekitar 10-12 jam. Inilah makanya kadang jangan heran anak laki-laki juga mungkin sedang belajar PJJ juga terkantuk-kantuk, mungkin dalam kelas betulan juga terkantuk-kantuk, ya sedang hafalan Quran terkantuk-kantuk. Ini nih anak-anak SMP nih tantangannya kayak gini. Tapi nanti mulai mahasiswa mulai berkurang lagi ini. Kenapa? Karena dia betul-betul ada rasa ya menjaga keamanan, tapi bersamaan juga tempat lapar haus, bersamaan juga ngantuk di sini. Ya. Yang terakhir nih, oh ya ini Dr. Ruben Grun ya. Dikatakan gini, otak laki-laki dalam keadaan istirahat 70% aktivitas elektriknya mati. 30% on, 70% off. Tapi perempuan, ya, otak perempuan dalam keadaan istirahat 90% aktivitas elektriknya hidup. Jadi perempuan tidur aja, otaknya nyala, Bunda. Inilah yang membuat ya perempuan terus-menerus menerima informasi dari sekitarnya. Makanya kadang-kadang ibu-ibu suka iri lihat suaminya kok tidur ya, enak banget tidurnya, udah lelap tidurnya gitu. Sebetulnya ini memang Allah desain otak perempuan supaya apa? Karena kan perempuan yang nanti harus terbangun kalau anaknya bangun, anaknya sakit. Bapak memang nggak terbangun, tak? Kenapa? Karena bapak harus istirahat. Besoknya dia harus menjaga keamanan ekonomi, makanya dia keluar rumah menjemput nafkahnya, istri dan anaknya. Ini yang harus kita tahu. Kadang-kadang ibu suka kesal sama suaminya gara-gara seperti ini. Ya, dan anak laki-laki pada saat SMP itu sekali lagi tidurnya butuh 10-12 jam. Makanya supaya kita hitung waktu subuhnya dia bangun, maka kalau bisa tidurnya itu ya 10 jam sebelum waktu subuh itu. Ya, jadi sekali lagi mudah-mudahan ini bisa sedikit memberikan masukan kepada ayah bunda sehingga pada saat tadi di Ali Imran 159 ya pada saat kita musyawarah kita tahu kita sedang bermusyawarah sama siapa? Bermusyawarah sama perempuan kah? Bermusyawarah sama anak laki-laki kah? Ya, insya Allah ini semua terlewati karena memang 3 tahun di SMP ini luar biasa. Itulah saya sangat mengapresiasi tinggi buat para guru-guru yang mengajar SMP. Ya, SMA juga, tapi SMP lebih ini kalau nggak punya kebijaksanaan yang besar, ini kasihan anak SMP. Dan makanya di dunia narkoba, SMP ini yang paling gampang kena narkoba. Ya, jadi sekali lagi, mudah-mudahan insya Allah ini bisa memberikan wawasan kepada ayah bunda dan juga bapak ibu guru. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.